datang ke next video. Seperti yang kamu lihat, tajuk ialah kayak rangkaian. Oke, alright. Adakah sesuai untuk memancing dan travel atau sebaliknya? Oke, saya akan bagi pendapat saya sendiri mengenai kayak rangkaian daripada kayaking. So, kayaking ialah company yang mengeluarkan kayak rangkaian. Ini ialah pandangan saya sendiri, dan jikalau kamu ada pendapat lain, setelah itu tidak apa. Masing-masing ada pendapat masing-masing, dan ini saya share, dan video ini bukan sponsor dari pihak mana-mana pun. Alright, ini adalah audience review daripada saya sendiri. Dan extra info, video ini saya shot menggunakan kamera Icon H9R. Oke, kamera Icon H9R. Atau ada siapa berminat membeli, boleh tengok quality video ini. Oke, video ini saya shot menggunakan Icon H9R 4K 30 frames per second. Oke, alright. Kalau kamu mau tahu kayak rangkaian ini seperti mana, kamu boleh tengok video unboxing saya yang sudah dibuat sebelum ini. Link yang akan letak di bawah. Alright. Oke, now we go straight to the point. Oke, kebaikannya. First, laju. Rangkaiannya ada 2 seater. Oke, rangkaian ini 2 seater punya kayak. Jadi kalau sama-sama dayungan, memang laju dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia belah air pun oke, tidak masalah. Rangkaian ini yang penting kamu punya rhythm dayung tuh sama. Kalau hambur memang slow lah. Jadi kalau rhythm kamu dayung sama, so memang kayak nih ya boleh katakan laju. Second, ruang. Oke, ketinggian saya dalam 176 dan kaki saya lurus bila duduk di dalam kayak tuh. Oke, jadi artinya kalau kayak kaki saya panjang pun dalam ketinggian 176 baru sampai ke ujung so kayak nih 14 kaki panjang. Tapi sebangku pun oke. Kamu tinggal pasang dan sangkut di depan dan di belakang, dan then boleh adjust untuk keselesaan untuk support belakang bila kamu berkayakan. Oke. Sebab bila kamu berkayakan mesti lebih baik time kamu dayung kayak ada support di belakang. Itu untuk bagus untuk kamu punya tulang belakang langsung pendek dari pinggang juga. Oke. Tempat pancing ada 2 di tengah dan 1 di tengah setiap seater. Tapi itu kena beli asing untuk rod holder. Ruang tengah untuk simpan barang kecil, dan belakang sekali ada sedikit ekstra ruang. Oke, third, berat. Dalam pengalaman saya, walaupun kayak rangkaian ini 2 seater, saya masih boleh angkat seorang aja pergi atas kereta tanpa bantuan. Oke, saya ulang balik. Saya boleh angkat kayak rangkaian ini 1 orang ya pergi atas kereta tanpa bantuan. Jadi beratnya masih boleh dibawa bincang lah, sebab ada certain kayak lain yang 1 seater aja tanpa barang pun agak susah untuk letak. Mungkin sebab material yang dorang guna, mereka bentuk dia, ataupun kepadatan kayak tersebut. So, itu bergantung dengan masing-masing punya quality lah. So, mengenai berat, saya boleh angkat, 1 orang aja pergi simpan di atas kereta tuh. Oke. Next, kepadatan. Kayak ini menggunakan material LDPE, dan material kayak ini agak keras dan nampak tebal jika dipakai, atau kalau terlanggar batu atau dasar sedikit begitu still oke. Tapi jangan langgar balik-balik karena itu bocor pula. Oke, ini antara yang saya boleh cover mengenai kebaikan kayak rangkaian. Next, kita pergi ke kekurangan. Oke, 1, stability. Oke, saya selalu berkayak dengan peracun utama saya yang membawa ke dunia memancing nih. Berat yang diiklankan oleh kayaking boleh angkat ialah dalam 200 kg. Dan berat saya dalam 80 kg, dan peracun utama kawan saya selalu join kayak di dalam 80 kg juga. Jadi semuanya dalam 160 kg. Oke. Bila kami naik dan berkayak, jarak di atas kayak, jarak kan bila kamu masuk dalam air, jarak di atas kayak tuh dan permukaan air tuh dalam 3 inci. Jadi bila kena pukul ombak atau tiba-tiba kayak temereng ke kiri ke kanan temereng tiba-tiba kan kita tidak tahu. Dan lebih daripada 3 inci air akan masuk dalam kayak, dan itu membawa kita ke poin seterusnya, drain hole. Bila naik rangkaian, pastikan drain hole ditutup rapat. Kalau kamu buka masa berkayak atau terbuka, air akan masuk ikut level berat kamu. 2 dalam kayak tuh. Kalau case kami, masa kami buka bukan air keluar, dia masuk. Jadi kena tutup rapat. Yang bagian drain hole tuh. Dan memang ada penutup dia tuh. Pada certain kayak yang bila kamu buka drain hole, semua air akan keluar dari sana, jadi dia akan leveling lagi. Jadi air tidak masuk dalam kayak kamu lah. Tapi ini rangkaian lain sedikit. Pastikan drain hole dia kena tutup ketat. Alright? Next, round hatch. Masa kamu beli,
pastikan buka dua round hatch tuh, letak silikon sealant di sepanjang tuh dan pasang balik bagus supaya air tidak masuk. Sebab kami tidak tahu masa beli tuh, bila memancing air ada masuk sedikit daripada round hatch tuh sampai daripada sometimes kita memancing kadang-kadang sampai 6 jam atau 5 jam ataupun lebih dari itu kalau kesiokan strike tuh kan. Dan juga perkara tuh sometimes bila ada kena pukul ombak semua, jadi bila air masuk daripada kamu punya round hatch, jadi dia akan menambahkan berat dan juga kamu makin tenggelam lah. So, berhati-hati, right? Next, ruang. Kembali kepada ruang, memang rangkaian boleh dibawa barang memancing, tapi kalau kamu jenis yang bawa banyak barang dan ada fish finder lagi, dan ada tapau lagi, dan ada minuman lagi, dan ada cooler box lagi, better jangan bawa banyak sangat. Sebab ruang ini agak terhad. Dan ada juga beberapa orang Mazda dia modified untuk simpan fish finder sampai dia mau tembuk lubang untuk simpan bateri di dalam. Tapi itu terpulang kepada masing-masing. Kalau saya tidak berani tembuk kayak dalam ilmu memodifiednya saya tidak berani. Oke. Last kita. Adakah sesuai bawa kayak rangkaian ini untuk traveling ke suatu tempat dan berkayak atau kayak fishing di sana? Bagi pendapat angkol lah, ya tidak. Kalau tempat tidak berombak seperti Tasika atau Muara atau sungai, yang penting kurang alun atau tidak ombak, tidak yang bikin kamu punya kayak bergoyang lah, kan temerik kiri kanan tuh atau tidak lagi bagus. So ya boleh. Tapi tidak kalau sebaliknya. Sebaliknya artinya ada punya ombak, cepat ombak, tinggi ombak, alun tinggi yang sampai membuatkan kamu punya kayak bergoyang kiri kanan dengan aktif begitu. So itu tidaklah. Kalau kayak kamu tidak terlalu lebih size dari kereta, sebab angkol pernah kena tangan JPJ, kena cek nasib satu pakai kereta Alza. Jadi sesuai lah yang itu dibawa. Jadi sila cek perjalanan dan tempat yang kamu mau pergi sebelum bawa rangkaian tuh. So, pastikan kamu punya kayak tidak lebih daripada kereta kamu lah, right? Kalau terlebih, palis-palis tiba-tiba ada roadblock, kena tahan, saman lagi. So untuk sekadar berkayak bersama keluarga di tepi atau tepian, enjoy the sunset view masa berkayak, itu rangkaian ini memang sesuai dan harga dia pun oke untuk permulaan di dunia kayak. Pasal bagi saya, even though boleh memancing juga guna rangkaian, tapi dia bukan fully set untuk memancingnya lah, more like a leisure punya kayak. Jikalau ada seorang travel English tegar yang memang beli kayak untuk memancing dan kerja di laut atau di mana-mana, I think bagi pendapat saya bagus cari kayak lain yang memang dibuat untuk memancing. Saya bukan kayak rangkaian saja yang ada juga beberapa kayak yang lain dorang jual yang dikhaskan untuk memancing pun ada. Oke. Sekian tuh daripada saya. Saya harap video ini berinformasi dan membantu kamu untuk memilih kayak. Saya minta maaf sekiranya ada salah dan silap. Jika kamu suka video ini, like, share, and subscribe. And I see you on the next video. Bye.